Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan tentang model-model keseimbangan atau CAM, CAPM, dan APT yang disusun oleh Lailatul Husna, yang kedua Fitri Wulandari, yang ketiga Reni Yudi Lestari. Model-model keseimbangan. Yang pertama, Capital Asset Pricing Model atau yang disingkat CAPM merupakan model keseimbangan yang menggambarkan hubungan risiko dan return secara lebih sederhana dan hanya menggunakan satu variabel atau disebut sebagai variabel beta untuk menggambarkan risiko. Yang kedua, Average Pricing Theory atau yang APT merupakan sebuah model keseimbangan alternatif yang lebih kompleks dibanding CAPM karena menggunakan sekian banyak variabel pengukur risiko untuk melihat hubungan risiko dan return. Perbedaan CAPM dengan APT. Yang pertama, dalam CAPM return sekuritas sangat dipengaruhi oleh portofolio pasar dan risiko sistematis atau yang bisa disebut beta. Yang kedua, dalam APT, return sekuritas dipengaruhi berbagai macam faktor yang bisa menjadi sumber risiko atau tidak hanya beta saja. Asumsi-asumsi model CAPM. Yang pertama, semua investor mempunyai cakrawala waktu satu periode yang sama. Investor memaksimumkan kekayaan dengan memaksimumkan utility harapan dalam satu periode waktu yang sama. Yang kedua, semua investor melakukan pengambilan keputusan investasi berdasarkan pertimbangan antara nilai return, ekspektasian, dan deviasi standar return dari portofolionya. Yang ketiga, semua investor mempunyai harapan yang seragam atau homogeneous expectation terhadap faktor-faktor input yang digunakan untuk keputusan portofolio. Yang keempat, penjualan pendek atau short sale diizinkan. Investor individual dapat menjual pendek berapapun yang dikehendaki. Yang terakhir, investor adalah penerimaan harga. Yang ketujuh, semua investor dapat meminjamkan sejumlah dananya atau lending atau meminjam atau borrowing sejumlah data dengan jumlah yang tidak terbatas pada tingkat suku bunga bebas risiko. Yang kedelapan, semua aktiva dapat dipecah-pecah menjadi bagian yang lebih kecil dengan terbatas. Yang kesembilan, semua aktiva dapat dipasarkan secara liquid sempurna. Yang ke-10, tidak ada biaya transaksi penjualan atau pembelian aktiva, tidak dikenai biaya transaksi. Yang ke-11, tidak terjadi inflasi. Yang ke-12, tidak ada pajak pendapatan pribadi. Dan yang terakhir, pasar modal dalam kondisi equilibrium. Equilibrium pasar modal. Equilibrium pasar terjadi jika harga-harga dari aktiva berada di suatu tingkat yang tidak dapat memberikan insentif lagi untuk melakukan perdagangan spekulatif. Implikasi dari asumsi equilibrium ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, semua investor akan memilih portofolio pasar, yaitu portofolio yang berisi dengan semua aktiva yang ada di pasar. Yang kedua, portofolio pasar ini merupakan portofolio aktiva beresiko yang optimal, yaitu yang berada di efisien frontier. Portofolio pasar, portofolio yang berisi dengan semua aktiva yang ada di pasar. Portofolio pasar ini merupakan portofolio dengan diversifikasi yang sempurna. Idealnya, semua aktiva beresiko harus dimasukkan ke dalam portofolio pasar. Semua aktiva ini dapat meliputi aktiva keuangan seperti saham, obligasi, opsi, futur, aktiva seperti emas dan estat nyata. Lebih ideal lagi,
jika seluruh aktiva ini melibatkan semua aktiva-aktiva yang ada di dunia. Bukan hanya satu pasar saja, akan tetapi di dalam prakteknya memasukkan semua aktiva yang ada di dunia tidak memungkinkan. Dalam prakteknya, portofolio pasar ini diwakili oleh portofolio yang berisi dengan sekuritas-sekuritas di dalam satu pasar saja. Garis pasar modal yaitu garis yang menunjukkan semua kemungkinan kombinasi portofolio efisien yang terdiri dari aktiva-aktiva beresiko dan aktiva bebas resiko. Jika portofolio pasar hanya berisi aktiva tidak beresiko, maka risikonya akan sama dengan 0, yaitu sigma P sama dengan 0, dan return ekspektasiannya sama dengan RBR. Jika portofolio ini terdiri dari semua aktiva yang ada, maka resikonya adalah sebesar sigma M, dengan return ekspektasiannya sebesar ERM. Garis pasar sekuritas. Garis pasar modal GPM menggambarkan trade-off antara resiko return ekspektasian untuk portofolio efisien, tetapi bukan untuk sekuritas individual. Garis lain yang menunjukkan trade-off antara risiko dan return ekspektasian untuk sekuritas individual disebut dengan garis pasar sekuritas GPS atau Security Market Line SML. Garis pasar sekuritas GPS merupakan penggambaran secara grafis dari model CAPM. Penjabaran model CAPM atau Capital Asset Pricing Model. Telah diketahui bahwa risiko portofolio yang diukur dengan standar deviasi sesuai dengan model Markowitz berisi dengan N return dan N dikali N-1 covariant return. Untuk portofolio pasar yang diasumsikan bahwa return sekuritas individual berkorelasi dengan return pasar, risiko portofolio pasar dapat disederhanakan sebagai berikut. Sigma M sama dengan pangkat setengah sama dengan W1 dikali sigma 1M ditambah W2 dikali sigma 2M ditambah WN dikali sigma NM pangkat setengah. Sigma M sama dengan kontribusi ke-1 untuk resiko portofolio ditambah kontribusi sekuritas kedua untuk resiko portofolio ditambah kontribusi sekuritas ke N untuk resiko portofolio pangkat setengah. Dengan asumsi bahwa proporsi masing-masing sekuritas di dalam portofolio pasar adalah sama, yaitu W1 sama dengan W2 sama dengan WN, maka dapat dikatakan bahwa kontribusi masing-masing sekuritas terhadap resiko portofolio pasar adalah tergantung dari besarnya covariant return sekuritas dengan portofolio pasar. Cara lain penjabaran CAPM yaitu resiko portofolio pasar yang diukur dari deviasi standarnya dapat juga dinyatakan sebagai berikut. Sigma M sama dengan pangkat setengah. Karena investor diasumsikan memegang portofolio pasar, maka kontribusi resiko sebuah sekuritas terhadap kontribusi total resiko portofolio dapat dianggap sebagai perubahan dan resiko portofolio akibat perubahan proporsi sekuritas tersebut. Pengujian empiris terhadap CAPM. Model dari CAPM sebagai berikut merupakan model return ekspektasian. Model ini tidak dapat diuji karena ekspektasi adalah nilai yang belum terjadi yang belum dapat diobservasi. Yang dapat diobservasi sehingga dapat diuji adalah nilai yang sudah terjadi atau nilai historis ex post. Oleh karena itu, supaya model CAPM ini dapat dijual, maka harus diubah menjadi model ex post sebagai berikut. Terlihat ex post ini bahwa nilai-nilai ekspektasian telah dirubah menjadi nilai-nilai realisasi, yaitu ERI dan ERM berturut-turut menjadi RIT dan RMT. Subskrip T menunjukkan waktu terjadinya. Subskrip T ini diperlukan karena umumnya CAPM diuji secara time series yang melibatkan sejumlah waktu tertentu dalam satu periode. Misalnya diuji selama 5 tahun dengan data return realisasi bulanan, sehingga subskrip T adalah
dari T sama dengan 1 sampai dengan T sama dengan 60. Karena nilai realisasi mengandung kesalahan, maka model ekspresi ini juga mengandung nilai kesalahan untuk tiap-tiap nilai realisasi yang diobservasi yang dinyatakan sebagai EIT. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Billahi fisabilillah fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.